Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya yang tidak terhitung, tidak ternilai harganya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka semoga apa yang telah kita laksanakan salat maghrib berjamaah ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, yang dengan kepergiannya maka bumi ini kembali kosong dari utusan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Maka setelahnya tidak ada nabi dan rasul lagi sampai hari kiamat kelak. Adalah satu kehilangan yang sangat besar di hari-hari terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita masih memegang erat sunnah-sunnahnya, petunjuknya, contoh-contoh tauladannya. Maka kalau mengikuti Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari nabi kalian yang dibawa olehnya, maka ambillah, maka laksanakanlah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka jauhilah. Bukan tidak dilaksanakan, jauhi sejauh-jauhnya. Maka itulah cara kita mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih kita membahas tentang hari-hari terakhir kepergian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini pembahasan terakhir dari tema tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan teruskan tentang sholat terakhir yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bil mursalati urfa. Saya mendengar Nabi Muhammad SAW mengimami salat maghrib dengan membaca suratnya, surat Al-Mursalat. Maghrib saja bacaan suratnya Al-Mursalat, padahal itu dipilih yang paling pendek untuk salat wajib. Nabi mencontohkannya dengan surat Al-Mursalat. Tsumma ma sallalana ba'daha hatta qabadahullah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW, setelah sholat maghrib yang terakhir ini, beliau Nabi Muhammad SAW tidak mengimami lagi para sahabat. Berarti ini sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini maghribnya masih mengimami dengan membaca surat Al-Mursalat. Dalam riwayat yang lain diceritakan ini sholat terakhir Nabi Muhammad SAW mengimami dari Ummul Fadl. Ini berarti istrinya Al-Abbas, ibunya Al-Fadl bin Abbas, menceritakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun ra'sahu fi maradihi. Nabi Muhammad SAW keluar menemui kami untuk mengimami salat maghrib dengan kepala yang diikat karena sakitnya. Fa shalal maghrib
Fa sholal maghriba fa qara'a bil mursalat. Maka Nabi Muhammad SAW mengimami kami salat maghrib dan membaca surat Al-Mursalat. Fama shallaha ba'du hatta laqiyallaha azza wa jalla. Maka setelahnya Nabi Muhammad SAW tidak mengimami lagi para sahabat, beliau sholat di rumah. Bahkan sholat isya'nya Nabi Muhammad SAW ditunggu oleh para sahabat. Diriwayatkan dari Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah. Dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu taala anha faqultu. Saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ini setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ingin tahu ceritanya. Ala tuhaddisini an maradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau menceritakan tentang sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalat bala. Maka Aisyah menjawab, iya, aku ceritakan. Saqulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi Nabi Muhammad SAW setelah sholat maghrib itu mengimami, balik ke rumah Aisyah dalam keadaan yang sudah sakit. Maka setelah Isya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah, asollan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Karena jamaah para sahabat menunggu Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, hanya beberapa meter dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Qulna la, belum ya Rasulullah, hum yang tadiruna, mereka menunggu engkau. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, da'u lima'an fil mikhdab, ambilkan aku air di atau tempat ember atau baskom. Qalat fa fa'alna, maka kami lakukan, kami siapkan air. Jadi karena demamnya sangat tinggi, sangat panas, maka Nabi mendinginkan badannya, faghatasala, kemudian mandi. Fadhahaba liyanu'a, setelah mandi agak mendinginkan badannya, maka dia ingin pergi ke masjid untuk ngimami sholat isya. Faughimi alai, tapi pingsan, enggak sampai. Tsumma afaqa faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah pingsan terbangun lagi, sadar, maka bertanya lagi, asolan nasa, apakah orang-orang sudah sholat? Dijawab sama, la hum yang tadiruna, belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Berarti ini sampai berulang kali, sampai 3 kali. Apakah orang-orang sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Maka Nabi minta air lagi tadi, kemudian mandi lagi, kemudian ingin berangkat ke masjid lagi, pingsan lagi. Sadar lagi, bertanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Minta air lagi, mandi lagi, mau berangkat ke masjid, pingsan lagi. Lalu jadi orang-orang menunggu Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu sampai berarti sudah waktu isya yang sudah agak malam. Mungkin di kita sudah jam 9 atau mungkin mau jam 10. Nabi Muhammad SAW bolak-balik pingsan. Dan bahkan kebiasaan Nabi kadang-kadang, tidak setiap hari, kadang-kadang Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehatnya itu mengimami sholat isya antara jam 9 atau jam 10. Jadi sudah ditunggu sejak misalnya isyanya jam 7, tapi Nabi Muhammad SAW walaupun dalam keadaan biasa, sampai sahabat itu ngantuk-ngantuk, duduk sambil menundukkan kepalanya, kayak kita yang menunggu Jumatan itu. Lalu datang Nabi Muhammad SAW mungkin kalau di kita jam 9 atau jam 10. Maka para sahabat yang nunduk tadi, yang sudah ngantuk tadi, langsung berdiri untuk sholat. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, inilah waktu isya yang terbaik, cuman aku tidak ingin memberatkan umatku. Jadi boleh kita mengakhirkan isya itu kalau misalnya ada kegiatan yang bermanfaat. Misalnya kayak begini, ada kajian yang berlangsungnya 1 atau 2 jam, maka boleh kita sholat isyanya jam 8, setengah 9 atau jam 9. Jamaah, berjamaah. Jadi tidak dikatakan mengakhirkan sholat isya, tapi itu justru waktu yang utama. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Maka kita
yang sholat isya tepat waktu itu ya lebih baik karena tepat waktu. Tapi ada waktu utama tadi tapi kalau itu kesepakatan, misalnya di suatu pondok atau suatu asrama, itu tidak mengapa. Nah, ini dalam keadaan sakit terjadi seperti itu. Nabi Muhammad SAW berulang kali pingsan dan tidak sanggup untuk mengimami sholat isyanya. Tadinya maghrib sudah masih bisa. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang, mengimami para sahabat. Lalu sejak itulah 2 atau 3 hari berikutnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami para sahabat. Nah, jadi antara 2 atau 3 hari Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami sholat para sahabat. Nah, inilah di antara waktu-waktu terakhir. Nah, menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin yang kita katakan Aisyah radhiyallahu anha itu membanggakan bahwa dia membanggakan Nabi Muhammad SAW itu wafat di rumahnya. Nah, dalam jatah harinya dan di dekapan dadanya, di pangkuannya. Kemudian dia yang merawat. Nah, dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha ini di akhir-akhir. Jadi Nabi Muhammad sudah tidak bisa, bahkan berbicara sudah tidak bisa. Saking beratnya sakit yang beliau rasakan. Hanya pakai isyarat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dakhala alayya Abdurrahman, datang kepadaku Abdurrahman. Ini saudaranya, sama-sama anak Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Wa biyadihi siwak wa ana mustanidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangannya ada siwak. Abdurrahman bin Abu Bakar menengok Nabi Muhammad SAW di rumah kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, dia membawa siwak. Fara'aituhu yang duru ilaihi, saya melihat Nabi Muhammad melihat ke siwaknya ini dan sudah tidak bisa berbicara. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, saya tahu Nabi Muhammad SAW itu suka sekali bersiwak. Fakultu akhuduku laka ya Rasulullah, apakah aku mengambilnya? Apakah boleh aku mengambil siwak itu untukmu? Fa asyara bi ra'si, maka Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjawab, maka memberi isyarat dengan kepalanya, menundukkan, menganggukkan. Annam, iya, hanya pakai isyarat sudah enggak bisa berbicara. Fatanawaltuhu, maka aku mengambil siwak itu dari Abdurrahman, disiwakkan, tangannya sudah lemes, kepada mulut Rasulullah SAW. Fastadda alaihi, orang sakit kan kena apa-apa sedikit itu sakit, kesentuh siwak aja masih sakit. Maka fastadda alaihi, masih terasa kasar orangnya. Siwak yang baru pertama dipakai itu kan masih kaku, kasar. Waqultu alyanuhu ulayyinuhu laka ya Rasulullah, bolehkah aku lunakkan siwak ini? Artinya kan ini siwak baru, digosok-gosok kan masih terasa sakit, masih kaku. Ya Rasulullah, bolehkah aku lunakkan siwak ini untukmu? Fa asyara ilaihi annam, maka memberi isyarat Nabi Muhammad SAW, iya boleh. Maka digigit-gigit oleh Aisyah radhiyallahu anha, dilunakkan siwaknya, kemudian digosok-gosokkan Nabi kepada mulut Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah tidak bisa berbicara, hanya memberi isyarat. Maka Aisyah membanggakan, liurku bersatu dengan liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita langsung ke tadi sholat yang terakhir Nabi mengimami para sahabat. Kemudian tentang sholat atau waktu sholat yang terakhir didapati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktunya adalah di waktu subuh di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi dan ini yang saya dapati atau bahkan banyak orang dapati. Jadi kalau ada orang yang sedang sakit, ketika menjelang wafatnya itu kadang-kadang terlihat mau sehat, segar kembali, tapi nggak berapa lama kemudian ngedrop lagi, meninggal dunia. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat itu mau sholat subuh di hari Senin itu. Nabi Muhammad SAW membuka tirai rumahnya yang itu langsung kelihatan ke masjid, kemudian tersenyum kepada para sahabat. Lalu para sahabat menyangka Nabi Muhammad sudah sehat, sudah kelihatan ceria, segar. Dikiranya Nabi Muhammad ingin mengimami mereka, ingin mengimami para sahabat. Tapi ditunggu, ternyata Nabi Muhammad mengisyaratkan, lanjutkan sholat kalian. Kemudian ditutup kembali tirainya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an yang mengimami sholat subuh itu. Nah, ini waktu sholat terakhir yang didapati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu subuh itu berarti sejak maghrib itu, isyaknya sampai beberapa hari, sampai waktu subuh di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW sholatnya di rumah saja. Nah, terakhir yang yang detik-detik terakhir itu di waktu duha hari Senin. Ada yang meriwayatkan ketika waktu duha itu kan setelah subuh antara waktu 30 menit sampai sebelum duhur. Nah, ketika sedang panas-panasnya waktu duha, mungkin jam 10 atau jam 9, nah itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, dan yang diucapkan beliau oleh Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, sampaikanlah aku di sisimu di tempat yang tinggi bersama Engkau ya Allah. Allahumma ar-rafiqal a'la. Bahkan ini ucapan terakhir. Ada yang mengawali, ada melengkapi doanya bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatan tertinggi adalah minan nabiyyin, siddiqin, orang yang sangat membenarkan, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang-orang yang paling baik untuk dijadikan teman di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelumnya kalimat yang terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau selalu mengulang-ulang di akhir hayatnya. Yang dia perhatikan adalah as-sholah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Salat,
jagalah sholat kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengurusi budak-budak kalian. Inilah hari terakhir ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Sang Penciptanya. Bahkan dalam kesakitannya, ketika hari detik-detik terakhir itu, beliau sempat berulang-ulang mengucapkan La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Nah inilah kalau kita membimbing orang yang meninggal dunia, diulang-ulang untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi SAW juga mengucapkan itu, La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratul mautnya, kesakitan yang sangat berat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ma ra'aitu ahadan asyaddu alaihi alwaj'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih kesakitan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit sampai menjelang ajalnya. Itulah yang terjadi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi yang mengambil hikmahnya, Nabi Muhammad SAW telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat Al-Qur'an sudah berpindah ke alam akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, tinggi hati di dunia, di bumi ini, dan tidak berbuat kerusakan. Dan akibat yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana akhir dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Kemudian para sahabat menengok atau mendapati kabar tersebut, menengok satu persatu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sayangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak sedang berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Jadi agak jauh di rumah istrinya yang kampungnya bukan di dekat Masjid Nabawi. Maka para sahabat yang dekat bergantian menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tersebarlah berita wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tidak ada wangi-wangian yang lebih harum daripada harumnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya oleh malaikat dan berjumpa dengan Tuhannya. Kemudian para sahabat mendatangi, dan Fatimah radhiyallahu anha juga mendatangi rumah Aisyah menengok ayahandanya. Lalu yang terjadi yang dekat adalah Umar bin Khattab dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Mereka berdua minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, diizinkan. Maka mereka menengok ke jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, ya Umar, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah meninggal dunia. Tapi inilah saking cintanya Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak percaya dengan kenyataan yang dia hadapi. Bahkan dia mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia. Dia hanya seperti
Musa alaihissalam ketika dipanggil menghadap kepada Tuhannya selama 40 hari nanti akan kembali lagi. Maka dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, maka akan aku penggal lehernya. Nah, jadi dia mengancam seperti itu. Maka datanglah utusan dari sahabat mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, lalu berkata, ya wahai Abu Bakar, Rasulullah SAW. Nah, ini ada yang mengatakan yang diperintahkan adalah Salim, budaknya Nabi Muhammad SAW. Maka datang kepada Abu Bakar menceritakan hal tersebut. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku bida Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Fakultu, maka aku berkata, Salim ini, inna Umar yaqul la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah SAW kubida illa darabtuhu bisayfi hadha. Aku tidak mau ada seorang pun yang mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah dicabut nyawanya. Kalau ada yang mengatakan, aku akan penggal lehernya dengan pedangku ini. Maka Abu Bakar berkata kepada Salim ini, mari kita berangkat. Intolik fantolaktu ma'ahu fajah. Maka aku mengiringi bersama Abu Bakar mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di sana Abu Bakar langsung minta izin kepada Aisyah untuk melihat jasad Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat sudah berbondong-bondong ingin menjumpai jasad Nabi Muhammad SAW. Maka diberikan kesempatan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar setelah menengok jasad Nabi Muhammad SAW membuka penutupnya, kemudian mencium keningnya, kemudian keluar ke masjid. Umar masih marah-marah. Dalam riwayat ada yang mengatakan dia menghunus pedangnya dan mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW wafat, aku penggal lehernya. Abu Bakar berkata, ijlis. Umar, duduklah. Bahkan sampai 2-3 kali. Umar enggak mau duduk. Ijlis. Duduklah wahai Umar. Enggak mau. Sampai ketiga kali. Tidak mau, ditinggalkan oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu fatasyahhada Abu Bakar. Abu Bakar mengawali khutbahnya dengan bertasyahud atau mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia berkhutbah Abu Bakar. Maka orang-orang mengerumuni Abu Bakar dan meninggalkan Umar sendirian. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata khutbahnya di hadapan manusia untuk menenangkan masyarakat, para sahabat, ayuhan nas man kana fikum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad sekarang sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Kalau kalian, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Qala Allah tabaraka wa taala, maka Abu Bakar membacakan ayat dari surat Ali Imran ayat 144. Beliau membacakan, wa ma Muhammadun illa rasul, dan Nabi Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul, nabi biasa, manusia biasa. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya nabi dan rasul yang lain yang banyak. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah kalau beliau wafat, meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan berbalik lagi kepada kekufuran? Wa may yanqalib ala aqibaihi fa in falayadurrallaha syai'a, barang siapa berpaling dari kebenaran kepada kekufuran, maka tidak bisa memberi mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Maka orang-orang seakan-akan baru kali ini mendengar ayat ini, padahal ayat ini turun sudah lama.
Sudah bertahun-tahun ayat ini dibaca oleh para sahabat, tapi tidak disadari ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi la ka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah azza wa jalla anjala hatta talaha Abu Bakar radhiyallahu taala anhu." Demi Allah, seakan-akan orang-orang enggak pernah dengar ayat ini. Padahal sudah lama diturunkan sampai dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Alimtu anna Nabiyya SAW qad mata, maka aku mengetahui sekarang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kemudian Umar tersadar setelah dibacakan ayat-ayat ini, Umar tenang, kemudian menyadari bahwa apa yang diperbuatnya itu tidak bijaksana. Dia sadar ternyata Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad SAW berarti di waktu duha, berarti antara, kalau dikatakan dalam riwayat, waktu duha sedang panas-panasnya. Mulai mungkin jam 9 atau jam 10, belum waktu duhur di hari Senin. Tapi kekuasaan Madinah yang begitu luas itu di zaman itu masih ada bibit-bibit orang munafik yang ada di sekitar Madinah. Maka takut terjadinya perpecahan di dalam kalangan umat Islam sendiri. Maka prioritas yang pertama yang dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah menentukan pemimpin untuk memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, supaya umat Islam tidak terpecah belah. Bahkan setelah beberapa waktu disepakati ternyata yang jadi pemimpin khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dengan kesepakatan para sahabat seluruhnya, walaupun awalnya terjadi berbagai konflik, perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Maka semuanya kemudian bermusyawarah, kemudian hasilnya sepakat yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi terbiarkan jasad Nabi Muhammad SAW di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian baru hari Selasanya Nabi Muhammad SAW jasadnya ini dimandikan, dan sahabat tidak tahu bagaimana cara memandikannya. Bukan tidak mau bagaimana cara memandikannya, apakah pakaian Nabi Muhammad SAW ini dibuka kemudian dimandikan atau bagaimana? Dalam riwayat disebutkan ketika sedang berdebat tentang bagaimana cara memandikannya, tiba-tiba semuanya terdiam. Ada yang mengatakan seperti mengantuk, kemudian ada suara yang mengatakan, mandikanlah Rasulullah SAW ini dalam keadaan utuh dengan bajunya, jadi tidak dibuka. Maka yang memandikan adalah keluarga Nabi Muhammad SAW dari pihak ayahnya, yaitu Al-Abbas, kemudian anaknya Al-Fadl bin Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib, ini yang memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada lagi wa Kusum dan Usamah bin Zaid. Nah, yang dari luar, dari budaknya, dan siapa Usamah bin Zaid yang memandikan Nabi Muhammad SAW, kemudian dikafani dengan 3 lapis kain. Tapi tidak serta-merta, karena bingung juga di mana penguburannya, di mana
pemakaman Nabi Muhammad SAW, maka Abu Bakar membacakan hadis bahwasanya tidak ada seorang nabi pun yang wafat kecuali dikuburkan di mana dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di siang hari di hari Selasa itu setelah dimandikan, dikafani, berbondong-bondong para sahabat, berombongan-rombongan, ada yang mengatakan 10 orang karena rumah Aisyah sempit, hanya mungkin 3 kali 4 meter atau 5 kali 4 meter saja. Maka berbondong-bondong 10 orang datang, nanti mensolati, keluar, berulang lagi seperti itu, dan tidak pakai jamaah. Jadi semuanya mensolati dengan sholat sendiri-sendiri, berbondong-bondong berganti-gantian selama di hari Selasa tersebut. Ini dalam riwayat yang sahih. Kemudian menentukan penguburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi ditentukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka penguburan Nabi Muhammad SAW adalah di tempat beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ditentukan, diangkat dipannya di kamarnya Aisyah, itu tempat wafatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian digali di situ, untuk dijadikan kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat, dia pernah bermimpi, saya kejatuhan 3 bulan di rumahku. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, kemudian dikuburkan di rumahnya Aisyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, inilah yang pertama dari arti mimpimu. Kelak ada 3 orang yang paling mulia di muka bumi ini yang akan dikuburkan di rumahmu. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi makam Rasulullah SAW yang ada di Madinah itu ada 3 yang di situ, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, bersebelahan. Maka 3-tiganya dikuburkan di rumah Aisyah. Kalau Abu Bakar karena permintaannya juga, Umar demikian juga, ingin dikuburkan di samping Nabi Muhammad SAW. Kemudian digalilah makam itu dan dibikin lahat seperti kita orang Islam yang sampai sekarang mengikuti. Kemudian baru dimakamkan adalah di hari Rabunya. Maka yang turun ke makam itu adalah tadi 3, yaitu Al-Fadl bin Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Al-Abbas radhiyallahu anhu. Inilah yang turun meletakkan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak di dalam masjid awalnya. Tidak di dalam masjid. Lalu ketika orang-orang Madinah itu sudah semakin banyak, maka terjadilah usul pelebaran masjid. Harusnya ini pelebarannya tidak ke arah makam Nabi, hanya ke samping saja. Jadi selama masa sahabat Khulafaur Rasyidun itu tidak memakai rumah Aisyah untuk pelebarannya. Tapi setelah zaman tabi'in dan ada beberapa sahabat yang masih hidup di situ di Madinah, maka terjadilah pelebaran yang sehingga memasukkan rumah Aisyah radhiyallahu anha ke dalam kompleks Masjid Nabawi. Tapi sampai sekarang dibuat sedemikian rupa
tidak ada orang yang sholat di belakang makam Nabi Muhammad SAW. Jadi secara asal makam Nabi Muhammad SAW itu tidak di dalam masjid. Dan itu juga diprotes oleh sahabat yang masih hidup, kebijakan itu, karena yang menentukan adalah khalifah itu di zaman itu. Itulah kehilangan kita, bahkan seluruh umat manusia, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW itu pernah menikah atau menikahi, berakad itu dengan 14 orang. Dua itu ibaratnya nggak pernah digauli atau diceraikan, belum pernah digauli. Yang dua lagi wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Zainab bintu Huzaimah, ini hanya beberapa bulan setelah dinikahi ini wafat. Berarti kedua istri ini wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yang dua lagi dicerai, berarti tinggal 10 istrinya. Dan Nabi Muhammad SAW itu berpoligami itu setelah wafatnya Khadijah. Selama 25 tahun Nabi istrinya hanya satu, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Khadijah wafat, baru Nabi Muhammad SAW memperistri Saudah binti Zam'ah. Ini janda karena suaminya ikut hijrah ke Habsyah kemudian meninggal dunia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tahun 11 kenabian setelah wafatnya Khadijah dan setelah Saudah binti Zam'ah, tapi nanti dikumpulkannya ketika sudah hijrah ke Madinah. Kemudian ada Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, ini juga karena beliau kehilangan suaminya yang mati syahid atau yang meninggal antara perang Badar dan Uhud. Kemudian tadi Zainab binti Huzaimah yang meninggal hanya beberapa bulan setelah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Salamah binti Umayyah, ini yang paling dahsyat ceritanya karena dia ini ikut hijrah pertama kedua ke Habsyah bersama suaminya, kemudian ikut hijrah juga ke Madinah, terpisah. Suaminya berangkat duluan, kemudian Ummu Salamah ini ditinggal bersama anaknya di Mekah. Kemudian bisa bersatu lagi. Ternyata suaminya wafat setelah perang Uhud. Maka setelahnya Ummu Salamah ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Zainab binti Jahas dulunya dinikahi oleh Zaid bin Harisah, anak angkatnya, kemudian bercerai, kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah gara-gara ini hanya nama sahabat Zaid yang pernah ada tercatat disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Gara-gara Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jahas, mantan istrinya Zaid bin Harisah, untuk menggugurkan hukum adopsi di dalam Islam. Gak ada anak angkat. Jadi kalau dalam jahiliyah anak angkat itu ya dapat warisan, ya istrinya tidak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya dan lain sebagainya, seperti anak kandung. Maka hukum itu dihapuskan. Kemudian Juwairiyah binti Al-Haris, ini putri pemimpin kaum Bani Mustalik di tahun ke-6 Hijriah. Nabi memerangi Bani Mustalik dan kalah. Kemudian putri kepala sukunya dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tawanan perangnya ratusan orang dibebaskan setelah Nabi Muhammad SAW menikahi Juwairiyah, ini putri kepala sukunya. Kemudian Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, ini juga dia karena suaminya mati syahid, bukan mati syahid malah. Ummu Habibah ini suaminya, dia itu hijrah ke Habasyah, suaminya malah murtad, ikut agama Nasrani. Maka dia pulang sudah janda dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ini kalau tadi Juwairiyah itu anak kepala suku Bani Mustalik, Sofiyah ini anak orang Yahudi, kepala suku Yahudi, dinikahi setelah perang Khaybar, yaitu tahun ke-7 Hijriah.
Kemudian ada Maimunah binti Al-Haris. Nah, itu saudaranya Ummu Fadl. Nabi Muhammad SAW menikahinya tahun ke-7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Nah, inilah istri-istri Nabi Muhammad yang masih hidup setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarga yang pernah dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini istri-istrinya masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri, kekhususan tersendiri, kecerdikan tersendiri, ketakwaan tersendiri, dan kisahnya juga bermacam-macam tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW. Habis? Kita tutup. Nah, ini juga tema ini habis. Insya Allah kita nanti ganti tema yang lain untuk pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.